tertumpah di atas tanah negeriku. Pengorbanan dari darah para pahlawanku. Di sini tanah tumpah darahku yang subur dan damai. Indonesia negeri nan indah, wahai Nusantara. Kemerdekaan ini diraih tak mudah, penuh pengorbanan dan perjuangan. Ayo semua bersatu teriak merdeka. Indonesiaku, ku kan berkorban untukmu. Ku perjuangkan bangsaku demi kejayaanmu. Merah darahku, ku siap mati untukmu. Membela tanah airku, tanah tumpah darahku. Putih tulangku, bukan berjuang untukmu. Demi persatuan bangsa, satu tanah airku Indonesia. Indonesiaku, ku kan berkorban untukmu. Ku perjuangkan bangsaku demi kejayaanmu. Merah darahku, ku siap mati untukmu. Membela tanah airku, tanah tumpah darah. Demi persatuan bangsa, satu tanah airku Indonesia. Satu tanah airku Indonesia. Yang berbahagia. Marilah kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat terlimpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada hari ini dapat bertemu dalam acara pengembangan kelembagaan ekonomi petani yang bertemakan manajemen dan strategi pemasaran produk kelembagaan ekonomi petani yang diselenggarakan oleh Bidang Sumber Daya Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala. Bapak Ibu yang terhormat, sebagai bentuk penghormatan terhadap lambang negara, marilah kita dimohon untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selaku Ketua Koperasi Pertanian Bersama yang juga menjadi narasumber kita pada hari ini, yang dihormati koordinator dan anggota kelompok jabatan fungsional Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala, yang dihormati seluruh pejabat fungsional Dinas Pertanian TPA beserta staf, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu penyuluh, perwakilan KEP serta perwakilan kelembagaan pertanian lainnya yang menjadi peserta kegiatan pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kasih sayangnya kepada kita. Maka kegiatan pada hari ini yaitu pelatihan pengembangan kelembagaan ekonomi petani pada hari ini Selasa
Selasa 5 November 2000. SSI yang saya hormati Kepala Bidang Sumber Daya Pertanian Dinas Pertanian Taman Pangan dan Hortikultura beserta seluruh jajaran yang pada hari ini sebagai pelaksana kegiatan, yang saya hormati seluruh peserta pelatihan pengembangan kelembagaan ekonomi petani serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala petani atau KEP singkatannya. Bapak dan Ibu sekalian ya, Barito Kuala ini sebagai sentranya pangan dan sentra juga hortikultura bagi Kalimantan Selatan, di mana kita mempunyai sumbangan yang besar ya terhadap pangannya Kalimantan Selatan maupun produk hortikulturanya, terutama dalam tanaman pangan yaitu padi ya, dalam hal ini beras, itu sekarang sekitar 22%. Dengan luas lahan kita sekitar 114.000 hektar. Namun produksi kita masih rendah. Produktivitas kita masih rendah. Produktivitas kita rata-rata di bawah rata-rata provinsi ya Pak, sangat jauh ya, di bawah. Kalau provinsi itu 4,4 ton per hektar ya, tapi Barito Kuala hanya 3,2 ton. Ini yang menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana kita mengefektifkan lahan ini agar produktivitasnya meningkat sehingga produksinya juga meningkat. Ini suatu tantangan bagi kita. Bapak dan Ibu sekalian, saya kemarin baru rakor dengan Pak Kementan dan akan dilaksanakan cetak sawah Pak. Cetak sawah di Kalimantan Selatan itu sebesar 500.000 hektar. Dan yang terbesar ada di Kota Baru sebanyak 94.000, dan Barito Kuala adalah 32,1 hektar. Nah, itu ada dari peta dari Kementan Pak. Dan setelah saya teliti ternyata itu yang mau dicetak sawah dan di belakang kantor Pak. Ternyata lahannya ada di belakang kantor, kemudian di Kuripan yang relatif tanahnya dalam ya, airnya dalam. Nah ini mau tidak mau, kenapa Pak Presiden kita terpilih? Ini sebenarnya fokusnya bukan ke infrastruktur, kalau Presiden yang lalu malah ke infrastruktur, yang sekarang ini ke pangan. Ya, fokus ke pangan. Karena apa? Karena kebutuhan pangan ataupun beras Pak nasional itu sekitar 31.000 ton. 31,2 juta ton Pak. Juta ton ya. Nah ini sedangkan di tahun 2024 ya kebutuhannya terus meningkat ya. Dan 2023 kemarin yang lonjakannya Pak banyak peningkatnya, mungkin karena banyak penduduknya Pak ya, atau tambah gancang makannya. Nah sedangkan produksi kita itu sebesar 26, sekian ribu ton, juta ton. Sehingga ada stok ya 7 juta ton itu, dan kita keperluan impor itu 2 juta ton, sekitar 2 juta ton. Nah ini kalau kita tidak melaksanakan peningkatan produksi, kita akan harus impor. Nah sementara 58 negara yang importer beras ke Indonesia itu menutup kerannya. Tahun ini kita memaksa Pak dengan Thailand yang 7 juta ton itu ya, hanya Thailand Pak. Nah ini kita memaksa ke Thailand. Inilah kenapa Presiden Prabowo dan melalui Kementerian Pertanian itu harus mau tidak mau harus kita swasembada ya. Dan cara swasembada adalah intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi sudah kita laksanakan melalui OPLA. OPLA itu sekitar 2 juta hektar Pak. Itu provinsi Sulawesi, Kalsel sama Sumatera. Nah, kemudian ekstensifikasinya itu ada di Merauke 1 juta hektar yang dikerjakan. Ini alhamdulillah kemarin Pak Prabowo dan Pak Menteri ya meninjau itu, dan pelaksananya ini adalah orang Kalsel Pak. Pelaksananya adalah Haji Sam. Alhamdulillah itu sukses ya di situ. Kemudian
di Kalteng, nah, di Kalteng itu 500 hektar, 500.000 hektar. Dan kemarin sudah kesepakatan di Kalsel itu 500.000 hektar secara bertahap. Tahun 2025 itu sebanyak 150, ya. Kemudian tahun 2026 nanti 250 dan selanjutnya. Ini satu tantangan bagi kita. Kemarin juga saya Pak bertemu dengan salah seorang legislator ya, anggota sekretaris suatu partai yang di provinsi mengatakan bahwa pertanyaan Barito Kuala tuh kayak itu aja. Kayak itu. Itu tantangan bagi kita. Selama ini kita sudah banyak sekali memberi bantuan Pak. Namun peningkatan produktivitas kita tidak meningkat segitu situnya. Bermacam usaha sudah kita laksanakan ya. Karena apa? Karena ini tidak ada pemerataan Pak. Jadi kita membantu di sini suatu mungkin kawasan ya seperti itu, ini meningkat produksi tapi di daerah lain anjlok malah. Nah, jadi karena tidak ada pemerataan. Nah ini yang menjadi tantangan kita. Kemudian juga mungkin terkait dengan hari ini pelatihan kelembagaan ini ya. Kelembagaan kita ini sudah banyak Pak. Mulai dari kelompok tani dulu kan, kelompok tani ya. Kemudian ada Gapoktan. Nah, ini Gapoktan apakah Gapoktan kan gabungan dari kelompok tani. Apakah Gapoktan kita yang 202 kelompok itu sudah efektif? Apakah dia melakukan pertemuan dengan kelompok tani gitu ya? Sementara PPL juga kita kurang Pak. PPL kita ini sudah kerja keras ya, Saya terima kasih kepada rekan-rekan PPL yang siang malam ya bekerja untuk membantu petani ya. Namun karena jumlahnya kurang ya tentunya juga kita agak kewalahan di sini. Nah, kemudian ada UJA. Apakah UJA kita sudah efektif bekerjanya? Ya kan? Ada juga tadi KUD. Ada KUD. Nah, kemudian ada KUB ya, KUB. Tapi kalau di padi nggak ada KUB ya. KUB ada di padi. Cuman jadi nilai tambahnya dari. Tapi kalau petani langsung menjual gabah jadi langsung gabah juga tidak ada nilai tambahnya. Nah ini yang kita harapkan dari CAP ini ya, tidak hanya dari hilirnya saja, tetapi juga dari intermediatnya. Mungkin yang dari usaha taninya bisalah Gapoktan yang mengelola, tapi yang CAP ini ya untuk pemasaran dari intermediate sampai hilirisasinya seperti itu. Nah itu ada nilai tambahnya. Ini akan meningkatkan pendapatan dari petani. Saya pernah membaca di suatu negara ya Pak, kalau tidak salah Thailand ya. Nah itu Pak, mereka itu bukan padinya yang mahal, tetapi adalah jeraminya. Nah jerami itu bisa dibikin kertas, bisa dibikin apa ya, kotak-kotak makanan, kotak-kotak ini itu mahal jeraminya. Nah kalau kita di sini kan jeraminya dibakar aja Pak, jadi tidak ada hasilnya gitu ya. Nah kalau di sana ada olahan seperti itu. Mungkin perlu ke Thailand juga. Role model saja mungkin 2 kecamatan itu dibina benar-benar ya, agar bisa bagaimana CAP yang seyogyanya seperti itu, sehingga ini dapat membantu petani. Jadi usahanya tuh mungkin bisa mengkaitkan dengan UJA. Misalnya kan si CAP ini mencarikan UJA ini kan biasanya Pak sewa asin. Nah mungkin di suatu desa memerlukan combine bisa, jadi si CAP bisa mengarahkan ini bisa ke sini ya. UJA ini misalnya UJA Rantau misalnya bisa ke Mandestana karena di Mandestana perlu nih, nah bisa seperti itu. Kemudian juga pasar, tidak hanya tadi mungkin ada bentuk kemasan ya. Nah, kemasan nanti bisa dibantu pemasaran karena sekarang ini kabupaten-kabupaten banyak memerlukan Pak beras yang zaman ya, kayak Karangduku kayak itu. Contohnya di Tabalong itu mereka tanamnya padi unggul Pak, tetapi masyarakatnya makan padi lokal. Nah, jadi mereka perlu dari Barito Kuala kemarin sudah ada kerjasama. Nah ini langsung ditanggapi oleh penggilingan Pak. Kalau ini kan bisa seperti itu,
itu ya, lama-lama cap bisa lebih besar. Kemudian juga Banjarbaru kemarin juga ada seperti itu. Nah, kami tentunya dari dinas menyarankan ke Poktan gitu, ke Poktan Pak. Nah, kalau ada yang cap yang bisa mengelola ini, alangkah baiknya. Kelingan ng Sumatra, Jemangan. Oray na Greenland. Kita walk naman ay kelingan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, ibu-ibu, teman-teman penyuluh, salam sih bahwa kontribusi padi Batola itu 22%. Saya sekolah dulu 1989. Jadi kan patuh gitu. Bayangkan kalau di sampingnya umpamanya orang jual bakso, saya rasa orang akan lebih ini daripada langsung bakso. Nunggu bakso pesen dulu, nanti dikasih kue segala macam agak lama gitu. Kalau ini kan enggak gitu. Nah, praktis satu. Kemudian yang kedua apa? Karena murah dan terjangkau. Kan saat itu berapa? 100.000. Nah, yang jawab ya. Murah dan terjangkau untuk ukuran kita lah ya, dan bukan hanya konsumen, jadi bukan hanya anak-anak ya. Jadi kalau di sekolah-sekolah itu orang tuanya juga ikutan. Kemudian apa lagi? Kemudian beberapa varian produk rasa, kalau lihat kita ada beberapa ya, ada yang pedas, ada yang ini, ada yang tahu, ada yang pentolnya, ada pilihan gitu maksud saya. Ada pilihan. Jadi konsumen itu kalau misalkan mungkin tahun ini lebih murah barangkali ya. Ini uang saya segini aja, atau anak SD udah yang ini gitu kan, daripada yang mungkin agak mahal. Ada pilihan. Kemudian apa lagi? Jadi dan dia mendatangi pembeli ya. Cari aja kalau yang laki-laki terutamanya di masjid mana yang di depannya itu gak ada tukang pentol pada Jumat. Kalau yang sekolah TK kemudian orang kawinan tuh udah jangan ditanya. Jangan ditanya. Luar biasa, pemasarannya luar biasa. Nah, itu kenapa? Kenapa bisa semua ini bisa terjadi ya? Karena dia mengetahui peluangnya dan need konsumen. Jadi si pedagang tuh tahu peluangnya itu kalau dia jualan itu pasti laku. Dan need itu apa ya? Kebutuhan, keperluan, demand, permintaan, dia tahu. Makanya dia menjual sesuatu yang dibutuhkan orang. Dia tahu banget. Akhirnya strategi macam nggak repot, nggak ada strategi rapat seperti ini gitu kan. Gimana cara memasarkan tuh nggak ada dia. Itu listing dia aturnya apa? Dia tahu kebutuhan konsumen, need yang bahasa Inggris itu kebutuhan. Need-nya konsumen itu ini gitu. Apa? Sesuatu yang praktis, sesuatu yang terjangkau, sesuatu yang mendekati konsumen, dan sesuatu yang ada pilihan sesuai dengan kantongnya dia gitu kan. Maka itu akhirnya gitu. Makanya saya katakan tadi itu luar biasa, sampai 3 jam habis gitu kan. Dan 2 juta kotor sehari. Nah itu kalau 2 juta sehari pakai kotor ya. Kemudian sebulan 30-60 juta. Pegawai negeri kalah. Sarjana S2, S3 pun kalah 60 juta. Hanya dengan lulusan SMA. Jual pentol aja. Halal. Oke, nah ini mengapa ini saya sampaikan? Kenapa jadi tukang pentol yang disampaikan gitu kan? Ini kaitannya dengan pemasaran tadi. Makanya saya katakan tadi kan judulnya ini nih, strategi pemasaran. Jadi saya mengambil ibarat gitu kan. Bisa nggak kayak gitu produk-produk pertanian kita? Produk-produk KFP kita bisa nggak gitu? Gitu maksud saya. Jadi prinsip-prinsip yang dipegang oleh tukang pentol tadi, yang yang dibutuhkan konsumen, yang harga terjangkau, yang ini, bisa nggak produk-produk KFP mengeluarkan yang semacam itu gitu? Kalau ingin laku, kalau memang persoalannya pemasaran ya. Jadi itu dan nggak perlu penyuluhan gitu. Tukang pentol tuh dia berdiri di mana aja orang datang gitu, nggak perlu pentol nggak usah datang semua tuh. Apalagi di TK
Itu yang anaknya, yang mbaknya, yang neneknya. Coba aja. Tadi yang jauh keributan itu udah pasti. Bayangkan atau bisa menganalogikan dengan produk-produk kita gitu. Produk-produk kita sebaiknya juga memenuhi prinsip-prinsip ini gitu. Kalau ingin laku, ini sekali lagi saya hanya baca judul strategi pemasaran ya di situnya tadi. Nah nanti masalah jalan tidak jalan, efektif tidak efektif segala macam nanti kita akan bahas. Apapun namanya, ada nggak need-nya di pasar masih? Ada nggak kebutuhannya? Kalau kita jual pisang, masih ada nggak yang membeli? Belinya. Kalau ingin menghasilkan suatu produk di KEP, ya kita harus identifikasi dulu. Ada nggak pasarnya? Ayo ada kalau dijual. Ini juga ya. Jadi kelemahan kita tuh yang menurut saya yang tiga ya. Pertama perumahan nuklir yang jarang nih. Yang kedua adalah pengadministrasian yang kita lemah. Ada bukunya banyak ada ya apa? Paling buku kamu. Dari isinya benar. Ya. Yang ideal ya, walaupun saya yakin agak berat. 13 buku. Yang ideal. Walaupun saya yakin agak berat. Termasuk buku notulen, buku rapat, buku administrasi, buku inventaris barang, susah ada. Nah, yang ini Ada punya. agak sulit, tapi menurut saya jempol sama pemuka kalau ada kelompok yang seperti ini. Ada pembukaan modal, ada kita menabung di kelompok. Nah, itu tuh saya yakin bagus kelompok. Ya, saya walaupun nggak melihat ketuanya, melihat profilnya, kalau ada di kelompok itu ada pembukaan modal, itu bagus. Sudah satu ciri. Gunakan identifikasi kebutuhan pasar atau menggunakan yang online tadi. Gimana caranya? Gampang. Kemudian yang kedua apalagi? Yang kedua adalah yang sekarang Mas, tanda kutip ya, saya itu tidak tahu. Dari 111 ini yang hidup berapa, yang mati suri berapa saya nggak tahu. Nah yang hidup udah bagus, oke lah ya. Teruskan. Kemudian yang belum bergerak atau yang belum bangun, nah coba-coba pelan-pelan dibangunkan teman-teman dulu, tolong digerakkan pelan-pelan walaupun tidak harus sangat bagus. Pelan-pelan dulu paling tidak ya benar ya kita rapat gitu gimana itu kelanjutannya gitu ya jadi ada upaya ya sekali lagi ada upaya jangan sudah mati suri dibiarkan pulang jangan ya karena itu tugas kita menyuruh karena suatu saat kita akan tanya berapa KP beban Pak 111 itu tertulis di simpel itu ya terus terang itu beban dan Bu Kadis tanggung jawab beliau ada apa Jabatan beliau Ketua KEP Karya Bersama dan Ketua Koperasi Berkah Mulia Bersama di Kecamatan Antabedawu. Nomor HP beliau 0882 ya Bu. Nah, boleh dicatat 0882 5850 90 30. Jadi saya tahu ada kontak-kontak terkait apakah ini yang promosi tadi atau namanya berhasil mengenai KFP. Nah sebelum Ibu menyatakan tadi menanyakan Bu ada 13 slide kan? Tapi kalau anggotanya anak berjual ke lain, ada jadi masalah dia begini gitu nah. Selama orang yang menukar itu kadang menjatuhkan harga gitu nah. Kalau misalnya yang datang itu apa ngarannya punya betul tengkulak kah dari Banjar misalnya datang, misalnya wani menukari dengan harga yang lebih tinggi dari anggota itu dan ketahuan anggota itu menjual ke lain gitu nah, otomatisnya di blacklist lah kayak itu. Jadi untuk bahan baku dan sebagainya tadi dipasok lagi launinya gitu nah. Kenapa itu dilakukan? Karena Gasan menjamin stabilitas harga. Jadi kan ada persennya. Jadi siapa yang menukar sama seberatan harganya kayak itu. Cuman paling-paling kita melihatnya di kualitas saja. Jadi kerupuknya ada yang kualitasnya bagus, ada yang menengah. Cuman untuk harga sama. Itu kalau ini. Nah terus kami kelompok KIP ini kalau yang di itu tadi kan kelompok itu mereka fokusnya di kerupuk itu menjual mentah. Nah sedangkan di kelompok KIP operasi kami fokusnya di yang matang, yang masak.
Iya. Inggih. Jadi kalau punya kami ini sudah ada sertifikat halalnya, itu keunggulan punya kami gitu nah. Sudah ada sertifikat halalnya, terus untuk BPOM-nya lagi proses. Jadi untuk harga sama. Jadi bagi mereka yang memang mau mementingkan kualitas dan sebagainya, kami punya sertifikat halal. Begitu. Terus apalagi ya Bu, kalau yang kita tuh yo masalahnya di ini ya yang muar tadi, memang awalnya Bu lah kita yang menggawi, kita yang membungkus, kita yang memasarkan, modalnya kita juga gitu nah, ada kawakan, ada kesenangan, tapi kami pun pertamanya gitu jual gitu nah, sekalinya habis itu kan umpat dibuat pelatihan, diberikan ini konsultasi sana sini, oh ternyata komunikasi itu penting. Jadi kami itu ya apa aja sih dari itu pertemuan. Awalnya pertemuan itu memang ngalih pembulah apa ngarannya mengumpulkan orang tuh nah. Habis itu kita akan tujuan berkumpulan itu. Jadi kan karena kami ini lawas sudah berkawan, jadi kita tahu oh si ini ketujuhnya apa, si ini ketujuhnya apa, si ini ketujuhnya apa. Jadi misalnya nih si ini ketujuhnya bermasak, lalu kita anukannya adakah resep hanya atau jadi pak kami ini memasak ini suka kayaknya, makanya lalu manfaatnya dari pertemuan kita itu hari itu misalnya kita dapat resep hanya, selain itu kita juga dapat informasi terbaru, macam-macam informasinya, bisa tentang selebriti kah apakah kayak itu nah, karena biasalah kalau ibu-ibu berkumpulan kan berpandai macam-macam. Jadi ada hasil yang didapat walaupun hanya sekedar informasi. Itu Pak kalau dari kami. Terus juga di dalam kelompok itu kan macam-macam nih usianya kalau di tempat kami Pak lah macam-macam. Jadi akhirnya kita komunikasikan apa gerak masalah kita nih. Ujarnya kan kami ini kalau olah bisa aja terus olah. Yang jadi masalah itu memasarkannya aja. Siapa yang memasarkannya? Kita manfaatkanlah. Kalau kami Pak lah. Kalau ulun tuh ya terpaksa lah. Kalau untuk pertama itu kita dulu yang mencari jalurnya ini sudah terbuka, hanya kita bawa yang lebih anom, yang hakun, yang ketujuh di jalanan apa segala macam gitu nah. Memang pertamanya kalau di tempat ulun tuh kita dulu yang mengujuk. Kalau misalnya ini kan barang kami ada di Glow. Kemudian Ibu contohkan juga misalkan lidi yang satu dapat pelipatan atau begitu banyak agak susah gitulah cek persatuan dan seterusnya. Jadi